Selamat siang, Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini kita akan membahas materi promosi kesehatan. Kebetulan 2 kali pertemuan kita tidak bisa hadir ya. Saya yang pertama tanggal merah dan yang kemarin ada kuliah tamu. Oke, saya share screen materinya ya. Share screen saya terlihat ya, Mbak? Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Baik, jadi kita akan membahas tentang konsep dan prinsip promosi kesehatan. Ya, kalau di teman kelas sebelah itu sudah sampai materi ketiga, di kelas ini kita baru pertama ya. Oke, di sini ada pengertian promosi kesehatan. Nah, ini pengertian promosi kesehatan menurut WHO. Belum tampil, Bu. Materinya belum tampil, Bu. Materinya belum tampil, Ibu. Oh, belum tampil ya. Oke, saya stop dulu. Ini sudah apa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya ulangi ya. Di sini pengertian promosi kesehatan. Apa sih pengertiannya promosi kesehatan itu? Nah, di sini ada WHO. Menurut WHO, pengertian promosi kesehatan adalah proses pengupayaan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Itu menurut WHO. Sedangkan menurut Dinkes RI tahun 2005, pengertian promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Itu menurut Dinkes RI. Nah, sampai sini bisa dipahami ya pengertian promosi. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan promosi kesehatan. Di sini ada 3, tujuan program, tujuan pendidikan, tujuan perilaku. Yang pertama, apa sih tujuan program itu? Berupa pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Jadi program-program pemerintah dalam kesehatan itu termasuk di tujuan program dalam tujuan promosi kesehatan. Yang kedua ada tujuan pendidikan, berupa pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Jadi perilaku sehat. Mungkin perilaku sehat ini dimulai dari diri kita sendiri ya. Mungkin perilaku sehat di diri kita sendiri, mungkin cepok dari depan ke belakang. Itu contoh kecilnya yang dimulai dari diri kita sendiri. Nanti bisa dikembangkan mulai dari diri kita, di lingkungan rumah, teman, dan bisa memperluas sesuai kebutuhannya. Lalu di sini ada tujuan perilaku. Di sini ada gambaran perilaku yang akan dicapai mengatasi masalah-masalah kesehatan, yaitu mencegah tanda bahaya yang sudah sangat umum, yaitu seperti mencegah tanda bahaya penyakit kronik. Paling banyak yaitu tanda bahaya merokok. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Lalu di sini ada 5 pendekatan promosi kesehatan. Yang pertama ada pendekatan medikal. Yang kedua pendekatan perubahan perilaku. Yang ketiga ada pendekatan edukasi.
Yang keempat adalah pendekatan yang berpusat pada klien, pelayanan pada klien. Yang kelima yaitu pendekatan perubahan sosial. Nah, ini nanti dari PowerPoint saya bisa dikembangkan sendiri materinya. Nanti kalian nanti cari referensi sendiri, mungkin dari modul atau buku online. Lalu di sini ada sasaran promosi kesehatan. Nah, di sini sasarannya itu ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Di sini sasaran primer itu termasuk ibu hamil, ibu menyusui, KIA, kesehatan ibu dan anak, anak sekolah dan remaja. Lalu untuk sasaran sekundernya ada tokoh masyarakat, tokoh agama, ada sirkel dalam promosi kesehatan. Jadi yang terlibat dalam promosi kesehatan. Lalu di sini ada sasaran tersier, yaitu pemilik kebijakan. Nah, di sini ada prinsip promosi kesehatan. Ada berapa? Ada 7 prinsip promosi kesehatan. Kenapa, Mbak? Jelasinnya bisa pelan-pelan, Ibu. Oke. Di sini ada prinsip promosi kesehatan. Prinsip promosi kesehatan itu ada 7. Jadi ini dimulai dari sini ya. Dimulai dari antara sini, yang pertama yaitu pendidikan kesehatan merupakan bagian penting dari Promkes. Jadi pemberian pendidikan kesehatan kepada masyarakat itu adalah bagian penting dari Promkes. Nah, yang kedua yaitu Promkes merupakan upaya perubahan perilaku. Ini Promkes itu merupakan upaya kita sebagai nakes untuk merubah perilaku kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga ada Promkes merupakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pasti semuanya sudah tahu ya apa itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Lalu selanjutnya prinsip yang keempat ada Promkes sebagai pemberdayaan masyarakat. Jadi mengembangkan masyarakat. Oke. Lalu yang kelima ada Promkes berpatokan pada PHBS. Jadi patokan dari pemberian pendidikan kesehatan itu dimulai dari perilaku hidup sehat. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, yang keenam yaitu menekankan kemitraan. Jadi tidak hanya memberikan pendidikan kesehatan, tapi kita membangun kemitraan dengan semua sektor yang terlibat dalam promosi kesehatan. Lalu yang terakhir ada promosi kesehatan menekankan pada proses dan upaya tanpa mengecilkan hasil. Jadi kita di sini sebagai tenaga kesehatan apabila memberikan promosi kesehatan kita itu lebih fokus pada proses dan upayanya. Kita fokus pada prosesnya, tapi meskipun fokus pada prosesnya, proses pemberian pendidikannya, tapi kita juga tidak mengecilkan hasilnya gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, di sini ada media promosi kesehatan. Ini pasti semuanya sudah tahu ya. Di sini ada media elektronik dan media cetak. Di sini ada media televisi, elektronik termasuk televisi, radio, video, dan komputer. Dan sekarang mungkin banyak lagi smartphone ya. Lalu untuk media cetaknya di sini ada surat kabar, ada majalah, pamflet, lembar info, laporan berkala, poster, kaos, dan stiker. Ya, mungkin untuk sekarang semua orang lebih tertarik mencari info tentang kesehatan dari media elektronik ya. Oke, jadi itu tadi materi 1 untuk promosi kesehatan. Mungkin ada yang didiskusikan? Bagaimana Mbak? Sampai sini ada yang bisa didiskusikan? Bisa dipahami semua ya? Saya sudah menyampaikan belum kalau nanti di final kuliah kita nanti kita membuat
proyek akhir tentang media promosi kesehatan itu kita bikin video. Sudah saya sampaikan. Belum Ibu, kan baru Belum ya? pertama kali masuk. Oh iya, baru pertama kali pertemuan. Oh iya. Jadi nanti terkait final project kita di akhir perkuliahan itu nanti ada membuat media promosi kesehatan menggunakan video. Oke? Nanti bisa dimulai dari setelah UTS. Bisa start mulai dari UTS, tapi bisa bikin konsepnya dari sekarang juga nggak apa-apa. Itu nanti, oke? Dan setiap perkuliahan saya ada pre-test dan post-test. Dan saya akan jarang banget ngasih tugas makalah presentasi. Oke? Nah, ini ada tugas. Ini tugas 1 ya. Jadi, tugas 1, tulis tangan tentang sejarah promosi kesehatan dan perkembangan promosi kesehatan di Indonesia. Minimal 500 kata, tidak termasuk judul. Ini dikumpulkan besok atau sekalian bareng sama tugas 2-nya? Bisa diulang. Nah, ini tugas 1 ya. Tugas 1-nya ada tulis tangan tentang sejarah promosi kesehatan dan perkembangan promosi kesehatan di Indonesia. Minimal 500 kata, tidak termasuk judul. Oke, ini kan dikumpulkan besok siang. Mau dikumpulkan besok siang atau bersamaan dengan tugas 2 sekalian? Bersamaan dengan tugas 2, Bu. Dengan tugas 2 saja. 1 kali Oke. kumpul. Berarti kalau bersamaan dengan tugas 2 berarti dikumpulkan hari Jumat ya? Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Jadi untuk materi 1 ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang ditanyakan lagi? Untuk materi 1 masih sedikit kuliah nanti. Itu tugas individu, itu untuk nanti ya. Itu bukan tugas 2, nanti tugas 2 ada sendiri lagi. Ya, itu. Jadi ini tugas 1-nya ya. Kalau nggak mau dikumpulkan besok siang, berarti bersamaan dengan tugas 2 yang nanti akan saya sampaikan dan dikumpulkan hari Jumat ya. Baik, Ibu. Baik, ya. Satu Jadi menit untuk materi sekali. 1 ada yang didiskusikan lagi di materi konsep dan prinsip promosi kesehatan. Tapi kita memasuki juga ke ruang lingkup promosi. Nah, ini adalah klasifikasi ruang lingkup promosi kesehatan. Ada 6 ya. Yang pertama yaitu promosi kesehatan mencakup pendidikan. Yang kedua, promosi kesehatan mencakup pemasaran sosial. Yang ketiga, promosi kesehatan sebagai upaya penyembuhan. Yang keempat, promosi kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan. Dan yang kelima, promosi kesehatan mencakup upaya advokasi di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, promosi kesehatan adalah mengorganisasikan masyarakat. Jadi ini adalah ruang lingkup promosi kesehatan yang diklasifikasikan menjadi 6. Lalu di sini ada ruang lingkup kesehatan menurut Noto Atmojo. Nah, menurut Noto Atmojo itu ada 2 dimensi. Apa saja? Yang pertama, sesuai aspek pelayanan kesehatan. Nah, menurut aspek pelayanan kesehatan, ruang lingkup kita sebagai bidan itu dimulai dari bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, pus dan rematorium. Jadi
menurut Noto Atmojo, ruang lingkup kita di dalam pelayanan kesehatan itu ini ya. Ini tanggung jawab kita semua. Lalu yang kedua yaitu aspek tatanan atau tempat pelaksanaan promosi kesehatan. Nah, di sini aspek kesehatan secara umum bahwa kesehatan masyarakat itu mencakup 4 aspek: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ada yang bisa menjelaskan apa sih promotif itu, preventif itu apa, kuratif itu apa, rehabilitatif itu apa? Gimana? Ada yang mau menjelaskan apa sih promotif itu, preventif itu apa, kuratif itu apa? Dari saya Ibu, kalau motif itu adalah suatu Ini kegiatan. siapa namanya, Mbak? Marianti Ege Ibu. Marianti? Promotif itu adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Lalu yang preventif, kuratif, rehabilitatif. Kalau preventif itu Ibu tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal buruk. Ya. Lalu ada yang mau menjelaskan lagi? Nah, kalau kuratif itu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk menyembuhkan penyakit atau penyertaan Ibu. Kurang satu yang rehabilitatif. Aspek Rehabilitasi adalah cabang kedokteran yang bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan fungsional tubuh dan kualitas hidup orang dengan gangguan fisik atau cacat. Ya. Nanti ini bisa dikembang. Jadi PowerPoint dari saya nanti bisa dikembangkan lagi ya. Nanti bisa lihat bisa dikembangkan dengan sumber-sumber terbaru atau mungkin jurnal atau buku online atau mungkin kalian menggunakan buku yang tidak sama dengan Bu Aisyah gunakan. Nanti kita bisa sharing dan tukar pendapat, oke? Nah, namun di sini kan ada 4 ya. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi beberapa pakar lain itu juga membaginya itu menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama ada aspek promotif, sasaran kelompok orang yang sehat, dan yang kedua ada sasaran preventif. Dan yang kedua ini sasaran preventif dan kuratif ini dijadikan satu dengan sasaran siapa? Orang yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit dan orang sakit. Jadi orang yang memiliki risiko ini juga sudah dimasukkan pada aspek preventif dan kuratif. Ya, dengan demikian maka ruang lingkup promosi kesehatan dikelompokkan menjadi 2 saja. Ini menurut pakar yang lain. Ada promotif dan aspek pencegahan dan penyembuhan. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Lalu yang kedua, dan selanjutnya ada aspek tatanan pelaksanaan ruang lingkup promosi kesehatan. Ini diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga, rumah tangga. Jadi ada di dalam rumah. Promosi kesehatan pada tatanan keluarga. Jadi perilaku PHBS di dalam rumah. Oke, bisa dipahami ya. Dari sini apa saja contohnya yang bisa menyebutkan PHBS dalam rumah? Ya, contoh umumnya adalah gosok gigi sebelum tidur. Nah, itu ya. Nanti bisa dicari contoh lain. Lalu di sini ada pendidikan kesehatan pada tatanan sekolah.
ini dinaungi oleh UKS. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan kesehatan di tempat kerja. Yang keempat ada pendidikan kesehatan di tempat umum. Contohnya pendidikan kesehatan di tempat umum apa ayo? Mencuci tangan, Bu. Ya, bagus, mencuci tangan. Itu di masa pandemi ya. Lalu apa lagi? Konsumsi makanan sehat seperti buah atau sayur, Bu. Nah, mengkonsumsi makanan sehat atau buah sayur itu bisa dimasukkan ke klasifikasi di A atau B ya. Di dalam rumah atau di lingkungan kesehatan. Misal kalau dimasukkan ke lingkungan sekolah, muridnya itu tidak boleh jajan sembarangan. Gitu ya. Nah, itu yang contoh makanan sehat. Nah, tapi ini di tempat umum. Ayo, apa lagi? Memakai masker. Sampai di sembarang tempat, Bu. Ya, memakai masker, larangan membuang sampah sembarangan, lalu larangan merokok di tempat umum, itu termasuk pendidikan kesehatan di tempat umum. Nah, yang kelima yaitu pendidikan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, apapun yang ada di tempat pelayanan kesehatan, nanti kalian kalau sudah jalan pasti bisa. Ini sudah PKK belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Ya, jadi nanti pasti kalian sudah tidak asing lagi saat di pelayanan kesehatan. Ada banyak bentuk pendidikan di sana. Ada mulai dari pamflet, poster, nah itu pasti akan ditemui di sana. Ya, bisa dipahami ya untuk subbab pelaksanaan ruang lingkup promosi kesehatan ini. Nah, selanjutnya di sini ada aspek tingkat pelayanan pada ruang lingkup tatanan pelayanan promosi kesehatan. Jadi di sini ada tingkatannya. Ini menurut level and Clark. Jadi dari promosi kesehatan, lalu ada specific protection atau perlindungan khusus. Jadi setelah memberikan promosi kesehatan, kalian memberikan treatment apa sih? Gitu. Misal Bu Aisyah memberikan promosi kesehatan tentang larangan merokok. Lalu apa nih treatment khusus perlindungan khusus yang akan diberikan? Yaitu misal memberikan video atau mapping tentang larangan merokok. Nah, itu treatmentnya, itu termasuk perlindungan khususnya. Nanti bisa disesuaikan promosi apa yang kalian lakukan dan treatment apa. Lalu diagnosis dini dan pengobatan segera. Jadi apabila terdapat dari promosi tersebut, kalian menemukan, kalau tadi contohnya promosi pada perokok aktif, gitu kan? Di sini ada perokok aktif yang sudah mempunyai penyakit hipertensi dan ini menjadi komorbid. Nah, ini pengobatannya segera. Setelah menemukan diagnosis, lalu melakukan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Nah, lalu ada pembatasan catatan, yaitu jangan sampai sakit, sudah hipertensi, perokok aktif. Nah, jangan sampai sakit yang menjadi penyakit kronis yang berlebihan lagi. Jadi ini pembatasan catatan. Lalu ada rehabilitasi, ada proses penyembuhan, gitu ya. Ini adalah tingkatannya. Nah, berikutnya yaitu tujuan apa ya? Tujuan dari promosi itu yang pertama adalah public policy, yaitu mengembangkan kebijakan pembangunan kesehatan. Yang kedua adalah create partnership and supportive environment, mengembangkan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung. Jadi tidak hanya saya tekankan lagi, tidak hanya memberikan pendidikan, tapi kita juga membangun kemitraan ya dengan para pihak, dengan sektor yang terlibat dalam promosi dan pendidikan kesehatan. Yang ketiga ada strength community action, memperkuat kegiatan masyarakat. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang positif untuk masyarakat ya. Lalu yang keempat ada personal skill, meningkatkan keterampilan individu. Nah, ini lebih ke komunikatornya, lebih ke promotornya. Dan yang
terakhir ada Reorient Health Service, jadi di pelayanan kesehatannya. Nah, ini ada sasaran promosi kesehatan. Ini sama seperti yang di awal ya. Ini adalah sasaran prokes. Ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, tidak perlu saya ulangi lagi ya yang ini. Nah, lalu di sini ada 5 elemen pokok dalam promosi kesehatan. Yaitu ada fisik, seperti olah tubuh, nutrisi, perawatan medis, pengendalian penyalahgunaan obat-obatan. Ini termasuk di elemen fisik. Yang kedua, intelektual, edukasi, prestasi, dan pengembangan karir. Ini lebih di komunikatornya ya. Lalu spiritual, ada harapan, kebaikan, kemurahan hati. Jadi sebagai komunikan dan komunikator pasti kita akan memberikan pendidikan kesehatan dengan kemurahan hati dengan genuine ya. Lalu sebagai komunikan akan berharap nih mendapatkan informasi yang berguna dari komunikator. Lalu di sini ada emosionalnya gimana? Ini lebih ke psikologinya ya, psikologi komunikator dan komunikannya. Lalu di sini ada sosial, komunitas, keluarga, dan teman. Ini interaksi antara komunikan dan komunikator. Untuk materi 2 yang bisa dibahas, ada yang ditanyakan, bisa dipahami ya. Nah, ini yang dari nanya ya, tugas 2-nya apa? Ini tugas 2-nya. Jadi nanti membuat map sasaran lingkup promosi kesehatan menurut aspek pelayanan kesehatan. Tadi apa saja ini? Ini ada bayi, anak balita, remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, pus-pus, dan krematorium. Ini. Jadi apa saja sih pendidikan kesehatan yang akan diberikan kepada bayi, anak balita sampai krematorium? Ini dibuat peta pola pikir ya atau mind mapping ya. Terserah mau kalian dibuatnya gambar atau kalian bikin gambar terus di print terus ditempel-tempel atau bagaimana, intinya terserah kalian gimana kreasinya. Nanti bagian kelompoknya juga terserah. Pokoknya ini satu kelas ada berapa orang? 36, Bu. 36, Bu. 36 dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dibagi 9. Dibagi rata aja, terserah kalian bagaimana baginya ya. Nanti bisa menggunakan kertas A10 atau manila. Jadi sekiranya materinya itu cuma tidak terlalu banyak ya jangan pakai kertas manila ya, pakai kertas A10 saja. Tapi kalau memang kalian mau menggunakan materi yang sangat lebar dan sangat banyak sekali dan dikembangkan sampai banyak sekali, bisa menggunakan kertas manila. Ini tugas 2-nya, ini yang dikumpulkan hari Jumat. Gimana? Bisa dipahami sampai sini? Ya, Bu. Itu kan pada di sini misalkan pada bayi, Bu. Itu satu kelompoknya itu bahasnya tentang bayi saja, Bu. Seperti itu. Iya, tentang bayi saja. Jadi pendidikan apa saja sih? Pendidikan kesehatan apa saja sih yang diberikan kepada bayi gitu ya? Baik, Bu. Nanti dibuat peta pola pikir gitu ya, dibuat mind mapping. Iya, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Nanti dikumpulkan juga PJ saja yang datang ke ruangan saya ya. Baik, Bu. Ya, nanti Mbak Melia saya tunggu daftar nama kelompoknya ya. Baik, Bu. Untuk kelompok itu yang bagi siapa ya, Bu? Terserah kalian aja. Kalian baginya mau sama siapa terserah. Kan kalian sudah besar ya, ini kan sudah pada dewasa, jadi terserah bagaimana membagi kelompoknya. Oke? Satu kelompok ada berapa orang ya, Bu? 4. Jadi Ya. 36 bagi 9 jadi 4. Satu kelompok 4 orang. Ya, satu kelompok 4 orang. Terserah mau urut absen atau mau
mau dikocok atau mau di apa lagi ya, diundi nomornya kok dapat apa, terserah kalian. Oke, nanti saya tunggu pembagian kelompoknya. Oke.